Shalom, kita baca satu ayat ya dari Matius 5 ayat 6. Ini ayat yang waktu saya masih SD, saya masih ingat ya, saya sekolah di SD Kristen. Kami setiap Natal itu ada penampilan dari murid-murid dan saya salah satu yang dipilih ya untuk maju ke depan dan kemudian mengucapkan ayat ini, ayat yang sudah dihafal sebelumnya. Matius 5 ayat 6 ya, bahasa Inggrisnya. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Jadi waktu saya ke Israel, ya, ini yang pertama kali waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, saya kan ada banyak ayat-ayat di situ ya, di satu taman itu. Dan ayat ini ada sehingga saya foto di sini karena saya berkesan sekali ayat ini. Ingat pengalaman ketika masih SD menghafalkan ayat ini, lalu ketika acara Natal di gereja, ya kami menggunakan gereja di salah satu cabang sekolah ya. Jadi sekolah ini ada di beberapa tempat. Nah, di seberangnya itu ada gereja. Saya masih ingat sampai sekarang ketika saya mengucapkan ayat ini ya di hadapan banyak orang. Ternyata ayat ini sekian tahun kemudian ya, khususnya setelah saya sudah kenal Tuhan dan belajar banyak firman, ini ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini, diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kebenaran ini apa? Ya, kalau dulu saya berpikir kebenaran itu adalah firman Tuhan. Betul ya. Karena kalau kita baca di Yohanes 17, firman-Mu adalah kebenaran. Itu salah satu perkataan Yesus ketika dia berdoa sebelum dia disalibkan. Dia berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata kebenaran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sebagai the truth, ya, di Yohanes 17, itu tidak sama dengan yang ada di Matius 5 ayat 6 ini, ya, akan kebenaran. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu righteousness. Righteous itu kata sifatnya, righteousness itu kata bendanya. Jadi walaupun diterjemahkan sebagai kebenaran, tetapi dalam bahasa aslinya ini berbeda. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan kebenaran di dalam ayat ini? Di Matius 5 ayat 6. Kita bisa lihat ya sebagai salah satu terjemahan. Kita lihat di Amplified Bible, dikatakan seperti ini. Blessed ya, diberkatilah. Lalu ada diberi keterangan dalam kurung. Apa itu yang disebut diberkati? Joyful, bersukacita ya, penuh dengan sukacita, nourished by God's goodness ya, dikenyangkan atau dipelihara, diberi vitamin ya oleh kebaikan Tuhan, dikenyangkan ya, dipelihara oleh Tuhan. Siapa itu yang berbahagia? Adalah mereka, are those who hunger and thirst for righteousness. Jadi yang disebut berbahagia atau diberkati ini adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Lalu diberi keterangan di sini, yang disebut kebenaran di sini apa? Those who actively seek right standing with God. Yaitu mereka yang secara aktif mencari supaya mereka dibenarkan atau diperkenan Tuhan, ya, atau memiliki kondisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan, for they will be completely satisfied. Karena mereka akan betul-betul dipuaskan. Jadi kata kebenaran di sini adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kebenaran diri, ya, kebenaran diri yang dari Tuhan. Artinya
status yang di hadapan Tuhan itu sebagai orang benar. Ya, jadi kalau di kitab Ibrani dikatakan, baiklah kita, marilah kita masuk dengan penuh keberanian dalam ruang tahta kasih karunia untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Dikatakan masuklah dengan penuh keberanian. Nah, kenapa bisa masuk dengan penuh keberanian? Karena punya kebenaran diri yang Tuhan berikan. Karena punya status dibenarkan di hadapan Tuhan, yang itu terjadi bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu karena pemberian Tuhan. Dan itu karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu di kitab Roma dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23, lalu ayat 24-nya, dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Allah itu membenarkan orang yang percaya kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Jadi kalau kita kembali ke Matius 5 ayat 6 ini, yang bahasa Indonesia khususnya, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang dipuaskan ini adalah orang yang senantiasa sadar bahwa dia itu dibenarkan, ya, di hadapan Tuhan. Ini kan konteksnya waktu itu Yesus masih di muka bumi dan belum ada perjanjian baru waktu itu. Ya, dia datang sebagai firman yang menjadi manusia, dan dia bilang yang paling penting itu adalah sebenarnya adalah kamu mencari status atau posisi dibenarkan di hadapan Tuhan. Makanya dia berkata, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka yang begitu haus ingin bisa benar di hadapan Tuhan, ingin bisa diterima oleh Tuhan, dan karena itu mereka aktif untuk mencari hal itu. Kalau kita ingat Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mereka begitu sadar mereka telanjang, maka mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan datang, kemudian Tuhan membuat baju dari kulit binatang, supaya mereka itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Itu pelajaran sebenarnya bahwa usaha manusia untuk bisa diterima Tuhan itu tidak cukup. Ya, walaupun mereka mungkin aktif, ya, mencari untuk supaya dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi standar Tuhan terlalu tinggi. Sehingga dari zaman perjanjian lama pun sudah ditunjukkan bahwa usaha untuk menyemat daun pohon ara itu untuk layak di hadapan Tuhan tidak cukup. Sehingga Tuhan perlu membuat pakaian dari kulit binatang. Dan itu menunjukkan adanya korban. Itu sudah profetik, ya. Berbicara tentang penebusan Yesus. Ada korban, sehingga lewat korban itu manusia dibenarkan. Kalau kita hubungkan dengan Yakobus 5 ayat 16b, ya, dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa siapa yang sangat besar kuasanya? Itu adalah doa orang yang benar. Dalam bahasa Inggrisnya itu the prayer of the righteous, ya. Doa orang yang benar diri di hadapan Tuhan. Jadi orang yang statusnya itu memang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi secara legal itu dia benar dan dia berhak untuk meminta di hadapan Tuhan. Nah, orang yang berdoa dengan keyakinan yang kuat bahwa dia adalah orang yang benar, itu membuat doanya menjadi sangat berkuasa, ya. Powernya sangat besar karena dia sadar, dia tahu dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang benar, ya. Nah, coba kita lihat lagi, ya. Saya juga mampir untuk foto
di Israel ini, ya. Ada patung Musa, ya, Musa yang sedang pegang kunci. Lalu di bawahnya ada ayat dari Matius 16 ayat 18. Ketika Tuhan berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita baca dari awal sebenarnya beberapa ayat di atasnya, itu Tuhan tuh sedang bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan Nabi Elia dan sebagainya, ya, seorang dari para nabi. Tapi kemudian Yesus bertanya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Lalu yang jawab itu Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus langsung berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena yang menyatakan itu kepadamu bukan manusia, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Setelah itu dia berkata, engkau adalah Petrus, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kemudian dia lanjutkan lagi, ya, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga, ya. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kamu nyatakan terikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi itu ada patung Simon Petrus sedang pegang kunci. Sehingga dalam banyak cerita kadang-kadang disebutkan bahwa yang jaga pintu surga itu nanti adalah Simon, ya. Karena dia yang pegang kuncinya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal sebenarnya yang menyebabkan kita bisa masuk ke surga adalah karena kita percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yakobus 5 ayat 16b tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya, itu sebenarnya berbicara tentang orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena kalau kita baca tadi, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sebelumnya Tuhan berkata bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa-Ku yang di surga. Ya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya dari ayat 18, ya. And I also say to you that you are Peter, ya. Aku juga berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, and on this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan the gates of Hades, ya, gerbang-gerbang neraka shall not prevail against it, ya. Tidak akan bisa mengalahkannya. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Nah, Tuhan bilang, aku berikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Jadi bukan satu kunci. Nah, kunci itu yang kita bisa pakai untuk masuk ke banyak ruangan yang berisi semua hal yang kita butuhkan. Kita mungkin pernah dengar, ya, atau baca buku-buku dari orang-orang yang pernah ke surga, dibawa oleh Tuhan ke surga, dan mereka cerita di sana tuh ada banyak ruang, dan ruang itu berisi berbagai macam kebutuhan kita, ya, termasuk yang butuh kesembuhan, ada jantung yang baru yang sehat, ada paru-paru yang baru yang sehat, di situ ada, di sana ada semua. Ya, tinggal kita masuk ke sana dengan iman dan bisa menariknya, ya, memperolehnya. Lalu kepada Petrus Tuhan bilang, aku berikan kepadamu the keys of the kingdom of heaven. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan berikan kunci itu kepada Petrus, ya? Kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya ketika Simon berkata, engkau adalah Mesias,
anak Allah yang hidup, ya, the Son of the Living God. You are Christ, the Son of the Living God. Nah, waktu Petrus berkata seperti itu, lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu, tapi Bapakku yang di surga. Artinya, Simon ini mendapatkan pewahyuan, lalu dia deklarasikan, dan di atas pengakuan yang dia buat itulah Tuhan bilang, aku berikan kunci-kunci kerajaan surga. Ya, Tuhan berkata di sini, I will build my church. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. And the gates of hell shall not prevail against it. Dan alam-alam maut, ya, atau gerbang-gerbang neraka tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkan siapa? Mengalahkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu yang dibangun di atas batu karang. Ya, Yesus itu jadi batu karang, tapi juga itu terjadi karena pengakuan, ya, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan status dibenarkan di hadapan Tuhan, karena mereka akan dikenyangkan, ya, mereka akan dipuaskan. Kenapa mereka dipuaskan? Karena kepada mereka lah kunci-kunci kerajaan surga ini diberikan, ya. Jadi mereka membutuhkan sesuatu, mereka tahu bagaimana harus berdoa karena mereka tahu status mereka sebagai orang benar. Ya, kesadaran sebagai orang benar ini yang harusnya semakin kuat, ya, dibangun dalam kehidupan kita. Ya, kita tentu tiap hari Tuhan mengajari kita, ada hal-hal yang salah. Ketika kita sadar itu salah, kita minta ampun, maka hati kita clear, ya, tidak ada tuduhan. Paulus itu berdoa, berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni itu menyebabkan tidak ada tuduhan. Ya, kalau ada tuduhan di hati kita, misalnya, aduh saya nggak layak nih, saya kurang doa. Ayo, kalau ada hal yang nggak beres, ya berdoa, minta ampun. Nah, setelah itu percaya bahwa sudah diampuni. Jangan biarkan iblis menuduh kita. Ya, Alkitab berkata, there is now no condemnation. Nggak ada tuduhan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut tuntunan daging, tidak berjalan menurut sekedar pengetahuan dari manusia, pengetahuan dari otak, tetapi menurut tuntunan roh. Nah, ini dia, ya, ayat 15 dan ayat 16. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Ya, menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah juru selamat. Ya, engkau adalah the Son of the Living God. Nah, di atas pengakuan inilah, karena pengakuan ini, dan itu didapat Simon oleh karena Bapa surgawi yang mewahyukannya, ya, maka Tuhan berkata, di atas pengakuan inilah aku mendirikan jemaatku, di mana alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi dengan kata lain, ya, banyak sekali janji yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Bagian kita adalah, pertama, kalau belum terima Tuhan Yesus, ya terima Tuhan Yesus, ya, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Lalu memang secara aktif kita perlu belajar terus sistem kerajaan surga itu, dan menyadari bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu bila berdoa, maka dengan yakin dia berdoa, powernya besar, kuasanya besar. Karena keyakinan itu yang membuat dia percaya bahwa doanya dikabulkan. Ya, dengan demikian kita bisa menyadari senantiasa bahwa Tuhan itu selalu baik, ya, karena Dia sediakan buat kita untuk bisa berdoa dengan penuh kuasa. Ya, God is good
all the time. Amin.